Sahabat Bawaslu di seluruh tanah air, hari ini kita berempat ya. Dengan saya tentunya berlima. Ini adalah episode kedua atau sesi kedua kami menghadirkan skuad Bawaslu Jakarta Selatan. Dan akan ada lagi sesi berikutnya menghadirkan teman-teman yang lainnya lagi. Kami sengaja untuk mengangkat episode skuad Bawaslu Jakarta Selatan ini untuk menyampaikan ke publik bahwa kami di Bawaslu Jakarta Selatan itu terdiri dari tim supporting system yang luar biasa hebatnya bekerja untuk kerja-kerja Bawaslu di Jakarta Selatan. Dan sahabat Bawaslu, kita masih dalam kondisi COVID, jadi kita semua masih menggunakan masker dan protokol kesehatan yang lainnya. Baik, tidak lagi berpanjang lebar dan saya takut salah menyebutkan namanya. Jadi sahabat Bawaslu, kita akan menyimak ya masing-masing teman kita yang sudah hadir ini untuk memperkenalkan nama sekaligus mengampu atau berada di koordinator divisi mana? Di kedivisian mana? Silahkan pertama mungkin dari Bang Tasep. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasep Nasruddin. Saya sekarang berada di bawah pimpinan Bu Ardana di divisi Humas Data dan Informasi. Yang sebelumnya memang di divisi pengawasan. Oke. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada Ibu Ardana. Saya Dede Seruni, saya ada di staf divisi penanganan pelanggaran. Kebetulan saya timnya bersama Pak Abdul Salam pemimpinnya, jadi mengatur semuanya. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Ardana. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di podcast Jakarta Selatan. Senang sekali sudah bisa bergabung di podcast ini. Nama saya Kartini Kusuma Putri. Saya di bawah pimpinan Bapak Munandar Nugraha di divisi penyelesaian sengketa. Terima kasih Bu Ardana atas undangannya yang masuk dalam podcast Bawaslu Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya di divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga di bawah kepemimpinan Pak Ketua Pak Mutar Taufik. Baik, terima kasih ini perkenalan supaya saya nggak salah, jadi langsung masing-masing menyebutkan namanya. Kok jadi tegang banget? Padahal kita cuma mau ngobrol biasa-biasa aja ini. Ya, ini juga karena kita mungkin lagi berwarna ya. Karena ini kebetulan hari Jumat nih, ngambil gambarnya hari Jumat, jadi semuanya pakainya agak sedikit free lah ya. Karena kita biasa menggunakan PDH ya. Nah, ini kita mau ngobrol, kasih tahu ke publik sana, sahabat Bawaslu di luar sana. Ini bukan hanya siapa saja, tapi cerita-cerita mengenai apa saja yang kawan-kawan di Bawaslu Jakarta Selatan sudah lakukan. Dan tentunya yang bisa kita gali juga ini, apa sih latar belakang dari masing-masing Mbak, Mas, Kang Desep gitu ya. Kok kenapa akhirnya bisa nyemplung di pengawasan pemilu ya kan, ngerjain kerjaan pengawas pemilu gitu kan. Dan ya itu deh, kita mau gali bagaimana motivasinya, latar belakangnya, supaya sahabat Bawaslu bisa bisa mengetahui bersama. Dan sahabat Bawaslu jangan lupa tadi sudah dicatat namanya masing-masing ya. Ini masing-masing nanti juga kita akan sampaikan akun-akun sosmednya. Cia. Ini siapa dulu nih yang mau ngomong? Jadi saya pengen gali aja nih ya teman-teman semuanya.
sebelum ke Bawaslu aktivitasnya apa saja, dan kemudian setelah di Bawaslu itu gimana perasaannya, pengalamannya, bagaimana effortnya? Mungkin dimulai dari yang lebih pengalaman ya. Ini kebetulan memang Lebih senior. iya, Lebih senior. Paling senior nih, Senior. Mas Fatur nih, silakan Mas Fatur. Terima kasih Bu Ardana. Dulu saya pernah sebelum di Bawaslu, masih di Bawaslu saya bekerja di salah satu media, ya, kebetulan itu punya abang saya sendiri, tetapi karena saya masuk di Bawaslu sehingga saya resign dari pekerjaan tersebut, itu di media kreatif Andolo. Oke, Bagian wah percetakan. sekali ya. Marga. Jadi perusahaan keluarga ya. Di tahun 2011 sampai 2012 itu di Bogor. Kemudian saya masuk di Bawaslu itu tahun 2013. 2013. Periode pertama Pak Jokowi di pemilihan presiden dan legislatif. Iya, berarti Sewindu. pemilu 2014 ya. Sewindu. Oh, sewindu sekarang umurnya. Sama. Nah, terus gimana, Bang? Itu pada saat itu di bawah kepemimpinan yang sekarang menjabat di KPU Jakarta Selatan, yaitu Pak Yusuf Pak Setianegara. Yusuf Setianegara Waktu itu juga kantornya juga di sini. Oh, sudah berkantor di sini Sudah ya? berkantor di sini, Iya. tapi sekarang kan sudah direnovasi. Alhamdulillah. Banyak hal yang saya dapatkan pada saat itu. Dulu saya di divisi sumber daya manusia dengan kawan saya Fahmi pada saat itu. Oh iya, Fahmi itu di sesi yang kemarin ya? Ya, sesi yang kemarin. Tapi nggak seramai ini, nggak sebanyak ini stafnya. Oke. Ada beberapa staf itu. 5 stafnya pada Cuma saat itu. 5 saja. 5. Yang aktif di dalam itu cuma 4 pada saat itu. Ada Bang Saifullah Ibnu, kemudian saya, Fahmi, dan Bang Boy pada saat itu, dan kemudian Bang Firdaus. Iya. Di situ kita banyak belajar tentang bagaimana melakukan pengawasan entah di lapangan, bagaimana kita menerima laporan, kemudian cara bagaimana pengisian form A dan segala macam. Itu banyak hal yang kita kerjakan pada saat itu. Tetapi enggak sebanding dengan sekarang. Sekarang kan sudah lebih upgrade-nya itu luar biasa. Bagaimana cara bekerjanya, Stafnya pun iya. juga lebih banyak ya. Iya, stafnya banyak. Kita di bagian dulu itu kalau dibilang masuk di bagian teknis juga enggak, karena pada saat itu ya kita masih baru, perlu banyak belajar, sehingga apa yang diperintahkan oleh pimpinan ya kita siap melaksanakan. Luar biasa ya kalau kita gali ya dari 2013 berarti ya. Jadi teman-teman yang baru-baru kemudian bergabung itu memang harus banyak belajar dari Mas Fatur. Belum ada apa-apanya ya. Sudah ada apa-apanya, tapi lebih banyak kan Mas Fatur. Aku juga kalau itu belum apa-apa, belum mengenal pengawasan pemilu ya kan, masih di kampus lah. Mas Fatur. Jadi ini kalau mau lanjut pertanyaan selanjutnya, kita pasti tanya ya suka dukanya selama ini. Iya. Gimana Mas Fatur? Kalau menurut saya di bagian pengawasan itu, apalagi melakukan pengawasan langsung di lapangan itu lebih ke sukanya. Karena apa? Karena kita selalu tidak terbebani dengan hal-hal yang terjadi. Kita enjoy aja, santai. Karena kalau kita bekerja di bawah tekanan itu tentu kita harus santai ya. Kemudian banyak hal yang kita dapatkan di lapangan itu, terutama kita bagaimana kita mengenal partai politik, kemudian kawan-kawan di Panwascam, kemudian stafnya juga, dan itu yang selalu kita selalu berbicara dengan baik, kemudian berdiskusi tentang bagaimana pengawasan. Dan dukanya ya itu kita sebagai staf ketika kita meminta laporan hasil pengawasan di Panwas itu,
itu Panwaslu itu selalu menunda pada saat pengawasan itu penting, sehingga laporan itu juga kita harus cepat menerimanya. Itu aja sih yang Itu aja ceritanya ya Bang ya. cerita yang dukanya juga enggak terlalu Tidak banyak ya, tidak lebih banyak sukanya luar Iya. biasa Bang Fatur. Nah selanjutnya ya tadi yang menunjuk Bang Fatur siapa ya? Iya, boleh langsung boleh. Iya. Mbak Dedes gimana Mbak Dedes? Jadi ceritakan dulu Mbak Dedes. Mbak Dedes ini sebelumnya di mana ya kan, kemudian masuk Bawaslu itu kenapa ya? Baik, terima kasih Bu Ardana telah mengizinkan saya untuk hadir di podcast ini bersama teman-teman. Jujur memang saya masuk Bawaslu ini baru 3 tahun dan saya ini asli Lampung, Sumatera. Oh, oke. Iya, SMA-nya pun di Lampung, di Sumatera. Siap. Lulus SMA 2008. Di Lampung. Di Lampung. Lalu pindah ke Jakarta. Dia masuk. Iya, merantau, namanya merantau. Merantau, bukan nggak punya siapa-siapa ya, maksudnya namanya anak rantauan gitu kan. 2008 kuliah, jadi saya tuh hanya tahu kuliah, belajar, aktivitas, semuanya, bakti sosial dan lain-lain. Saya itu cuma tahunya itu aja. D3 dulu, lalu lanjut S1, saya itu hanya ya gitu, bakti sosial, aktivitas segala macam, Kampus, ya. sosial kampus dan lain-lain. Untuk kerja, justru kalau kerja yang menggunakan absen disiplin itu jujur baru Bawaslu. Karena sebelumnya itu saya pernah di kecamatan. Kalau di kecamatan itu kan yang penting kerjaan beres, selesai semua, beres lah, khususnya di KPU. Saya kemarin di PPK gitu. Lalu saya juga pernah magang di kantor-kantor hukum. Di sana juga masuk jam 10 juga nggak apa-apa gitu, segala macam. Jadi di sini ya masuk Bawaslu 2019 ya, Maret kita masuk 2019. Jadi ini Maret juga hampir pas 3 tahun. Pas 3 tahun ya. Ulang tahun yang ketiga. Ulang tahun yang ketiga. Dari mana seangkatan Mbak Dedes? Iya, ya paling itu aja sih. Untuk suka duka, saya untuk Bawaslu ini sukanya kayak keluarga ya Bu ya. Maksudnya kalau kita izin sakit atau apa itu dimaklumkan banget, ya sangat dimaklumkan gitu, seperti keluarga banget. Sering masak-masak, biasanya Jumat ya. Iya, sering masak gitu. Makan bersama, iya. Makan siang bareng gitu. Kalau untuk dukanya kayak Bang Fatur itu pas lagi pemilu. Karena saya di penanganan pelanggaran gitu. Jadi kan kita diamanahkan untuk mengatasi penanganan yang ada di pelanggaran di Jakarta Selatan ini gitu. Paling dukanya itu susah manggil saksi-saksi, cari bukti-bukti gitu kan, kita mesti turun lapangan. Banyaklah staf-staf juga yang membantu, alhamdulillah, nggak hanya di divisi kita aja, khususnya hukum itu sangat membantu banget gitu. Dan sering pulang malam. Sering pulang malam. Ini dia ini. Jadi bawa baju 2 gitu kan. Pasti ya. Palingan itu aja sih, kita mesti kejar orangnya langsung ke TKP. Kadang kita mesti nungguin orang yang nggak ada, kita akhirnya ke tetangganya tanya orangnya bagaimana gitu kan. Terus misalnya kita mencari bukti, kita harus temuin Pak RT dan lain-lain lah. Luar biasa ya. Ibu. Capek-capek tapi juga semangat ya. Semangat, karena kan kita kerja bersama keluarga gitu. Paling itu aja sih Ibu. Oke Mbak Dedes, saya kemudian ke Mbak Putri dulu ya. Ladies first. Gimana Mbak Putri? Jadi sebelum ke Bawaslu ini apa aktivitas Mbak Putri? Terus setelah di dalamnya Bawaslu itu selain tadi ya suka dukanya, kemudian apa saja yang bisa di share ya untuk diketahui? Ya, baik, sebelumnya terima kasih Bu Ardana yang sudah memberikan kesempatan saya dalam podcast ini.
Jadi sebelum saya di Bawaslu ini, pertama saya lulus S1 dari Fakultas Hukum itu tahun 2016. Tahun 2016 saya lulus, saya langsung berkecimpung di perbankan. Waktu itu saya Sempat mencoba- perbankan juga. Iya. Sebelumnya saya itu di Bank Indonesia dan kebetulan waktu itu PKWTT. PKWTT selesai, kemudian saya kebetulan waktu saya sedang pergi daerah Sarina, Tamrin. Oke, Saya lihat kantor Bawaslu. Satu iya. Jadi udah terpesona nih Iya, dari dia. dengan gedungnya itu yang di Tamrin luar biasa. Saya pikir, waduh, Bawaslu nih gitu kan. Terus diselawatin. Iya. Kalau mau pilih sesuatu tuh dalam hati harus sudah niat dan salawat kan. Alhamdulillah Bu. Gitu ya. Betul, alhamdulillah dengan rezeki, saya pikir wah bisa nggak nih saya masuk Bawaslu gitu kan. Saya langsung cari info, wah udah mau pemilu nih gitu kan. Pasti mungkin pikiran saya pada saat itu bukan nih kayaknya nih rekrutmen untuk untuk nanti persiapan pemilu kan. Bener aja Bu, dari cari infonya saya coba, alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Jakarta Selatan. Suka duka di Bawaslu Jakarta Selatan ini tentunya bagi saya suka bekerja di sini ada lebih banyak dibandingin dukanya, dan dengan lebih banyaknya sukanya itu menutupi dukanya Bu ya. Langsung dibungkus ini dukanya dibungkus sama Iya. sukanya. Ya kalau ditanya sukanya tentu di sini kita keluargaan banget, erat banget itu keluarganya. Kita saling membantu, saling gotong royong ya, walaupun ada selek-selek dikit ya wajar lah. Ya seleknya kita nggak pernah lama-lama lah. Dan ya dukanya lebih ke mungkin pada saat kemarin pemilu 2019 itu yang namanya kita bekerja di sebagai pengawas pemilu ya Bu, kita tentunya tidak kenal waktu, mau jam 12 malam jam 1 malam udah hajar gitu kan Bu. harus standby. Iya, betul. Iya. Jadi pada saat itu H-1 pemungutan suara. Itu saya tuh waktu itu kebetulan bertugas di kecamatan Cilandak, kita jagain kotak suara. Itu jam 1 malam mereka semua tuh keluar masuk repot ya pastinya. mengantarkan kotak suara. Ya kita nggak boleh tidur, kita harus standby terus melihat gitu kan. Betul. Ya kalaupun memang saya udah nggak kuat gitu kan, ngantuk banget, udah capek banget, gantian sama temen yang lain. Pokoknya jangan sampai diantara kita dari Bawaslu itu tidur, harus melek gitu. Harus jaga melek. kita, jangan sampai kita ya Ya namanya pengawas ya Betul, harus betul, dilihatin betul, gitu kan. betul. Itu aja sih Bu bagi saya dukanya. Tapi ya sih sebenarnya nggak merasa itu duka. Ya udah kita Jadi jalanin. itu sebenarnya bukan duka ya. Ya tantangan aja. Tantangan kali aja, ya kan. betul, Tapi betul. semuanya beres gitu di Beres, lapangan. alhamdulillah. Oke, Mbak Putri, aduh semangat terus ya. Kang Desep, silahkan. Gimana ceritanya sebelum di Bawaslu dan akhirnya kemudian di Bawaslu? Ya. Apa kemudian suka duka? Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya di Bandung ya Bu ya, di kesenian begitu. Orang Bandung. Di kesenian, terus kemudian juga mengelola beberapa komunitas, khususnya di wilayah sastra begitu. Dan di kampus pun, di beberapa UKM pun saya nggak masuk UKM, tapi kemudian nongkrong di UKM itu begitu. Hampir kalau di kampus itu kan ada student center gitu kan. Itu istilahnya kayak ada kalanya tidur di situ juga begitu. Oke. Ini aktivis nih ceritanya ya. Tapi saya lebih ke diskursusnya begitu, nggak ke lapangan segala macamnya begitu. Iya. Lalu kemudian saya awal kesini tuh masuk sebagai staf pendukung. Karena waktu itu baru jadi badan, sehingga memang sistemnya belum belum rapi lah gitu kasarnya begitu. Hingga staf pendukungnya diperuntukkan membantu staf teknis, pelaksana teknis. Seperti misalnya waktu itu saya membantu bikin laporan akhir, kemudian beberapa khususnya di Jadi kerja-kerja teknis ya. begitu. Dan saya cukup menikmatinya karena waktu itu sama mungkin sama Mbak Dede sama Mbak Putri,
di awal tahun 2019 tapi 2018 akhir 2019 juga saya mengalami ikut Pilpres 2019 serentak pemilu 2019 itu pemilu serentak itu dan memang saya juga menjadi saksi bagaimana luar biasanya pemilu serentak 2019 itu baik itu internal maupun eksternal baik itu kemudian di tahapan-tahapan pemilu maupun di pas pemilihan pemungutan suara di Raja waktu itu. Saya sebagai salah satu staf untuk sama Mas Fatur, cuma Mas Fatur pulang pergi yang memang ikut rekapitulasi suara di hotel di Raja. Mengawasi ya. Ikut nyatet lah ya Mas ya waktu itu ya. Itu 3 hari berturut-turut bulan puasa itu alhamdulillah juga saya nggak bocor. Alhamdulillah juga saya nggak bocor. Saya di hotel itu di situ. Kemudian walaupun fasilitas ada tempat tidur hotel segala macam, tapi tetap karena memang kita harus stay terus di di aula itu di ballroom itu, jadi nggak terlalu fokus pada hotelnya, tapi kemudian fokus pada rekapitulasi suaranya waktu itu. Dan memang sampai pengantaran ke hotel Bidakara. Dari Bawaslu saya karena yang lain pimpinan udah kalah dan segala macam, jadi saya satu-satunya yang dari Bawaslu Jakarta Selatan yang mengantarkan hasil rekapitulasi tingkat kota ke provinsi waktu itu bersama dengan. Iya benar, aku ingat banget itu Kang Dasep ya yang waktu itu mengirimkan dari kota kita Jakarta Selatan kemudian ke rekapitulasi provinsi ya. Kalau sukanya saya kemudian melek ya Bu ya. Kalau dulu mungkin di kesenian itu hari ini banyak yang berpandangan golput. Karena mungkin atas dasar kekecewaan, bagaimana kemudian. Tapi kita kan melihat satu hal itu tidak hanya satu sisi, baik dan buruk juga harus dilihat. Jadi kalau orang seni itu ngomongnya kayak gini ya, perasaan gitu ya. Idealisnya tinggi. Pada akhirnya ketika saya masuk ke sistem seperti ini, saya kemudian sadar bahwa memang tidak hanya kita menyalahkan misalnya person-person yang ada di yang ada di pemerintahan seperti itu, tapi kemudian Tapi kemudian kita melihat sisi lainnya, yaitu memang sistem yang saya kira tidak rapi begitu. Ada memang yang sistem ya, kita kan dulu di mana pernah menjalani orde baru orde lama yang sampai hari ini pun hal itu sangat sulit sekali untuk diperbaiki, sehingga masih ada sisa-sisanya. Kalau di kesenian itu kan orang-orang itu golput Bu, kebanyakan itu nggak percaya, walaupun beberapa juga ada yang kemudian keberpihakan ya, ada yang keberpihakan ke A atau B, tapi kebanyakan itu hampir misal kalau dari 100% itu 70% itu golput. Tapi ketika saya kesini saya baru tahu ternyata ada juga yang mengatakan kalau golput dikhawatirkan nanti surat suara yang tidak bisa kita pilih itu diambil sama betul. Makanya ketika saya pulang ataupun ketemu dengan teman-teman yang lain, saya tidak mengajarkan jelek, tapi kemudian golputlah yang baik dan benar, begitu. Sehingga masuk ke TPS nyoblos aja begitu. Dan kita tahu kan bagaimana suara yang sah dan tidak sah. Saya sampai situ saja bercerita kepada teman-teman, sehingga tidak suara kita tetap diambil. Apapun pilihannya terserah, kan pilihannya tidak hanya 2 di sana, ada pilihan lain juga begitu. Saya kira sukanya itu juga, jadi saya melek khususnya soal sistem pemerintah ini. Melek pemilu gitu pun ya, betul. Partisipasinya jadi lebih bagus dan betul. Itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman Kang Dasep ya yang waktu di Bandung itu kan. Nah jadi luar biasa ya. Ini jadi kita tahu semua latar belakangnya, kemudian apa yang sudah menjadi suka duka selama di Bawaslu Jakarta Selatan. Nah, ini kalau bicara tentang Bawaslu nih ya, aku mau masuk sedikit tentang isu-isu kita yang ada sekarang ini ya. Bawaslu permanen kan memang baru menjalani 3 tahun ini ya. Jadi
memang menjadi tantangan buat kita untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kita ini adalah lembaga yang memang pantas untuk permanen di tengah ketidakpercayaan publik terhadap Bawaslu, ya kan? Sebenarnya bukan Bawaslu sih, ini kan persoalan kompetisi pemilu kita nih, akhirnya memang masyarakat kita itu terkadang kalau yang menjadi sikapnya itu tidak menang, akhirnya yang disalahin penyelenggara pemilunya kayak gitu kan. Nah, bukan hanya Bawaslu, artinya semua penyelenggara pemilu termasuk KPU dan ya bisa jadi di KPP juga itu dipertanyakan. Nah, saya pengen pendapat masing-masing dari teman-teman ini ya. Bagaimana menurut Putri, Mbak Dedes, Yosef, Mas Fatul, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan Bawaslu kepada masyarakat? Ini kita di stressing di pengawasan pemilu ya, karena kita ini kan pengawas pemilu ya, bekerjanya mengawasi pemilu. Ya apalagi Mbak Dedes ada penanganan pelanggaran. Kita biasa dihadapkan dengan masyarakat yang bilang, wah sama Bawaslu udah deh, kayak gitu ya. Kasus-kasus mungkin nggak akan pernah tuntas untuk diselesaikan. Ini tantangan yang akhirnya nanti mengganggu publik untuk menaikkan kepercayaannya kepada Bawaslu. Persoalan sengketa misalnya ya kan, ini juga persoalan Mbak Putri nanti. Sebenarnya bukan Mbak Putri aja, persoalan Bawaslu secara keseluruhan. Pengawasan ada Bang Fatul ya kan. Mas Yosef tadi bicara tentang kepercayaan itu karena covering mungkin beritanya atau apanya gitu ya kan. Nah, itu pertanyaan saya. Gimana kira-kira kita bisa membangun kepercayaan Bawaslu untuk penting? Siapa dulu yang mau jawab? Ini kayaknya agak berat ya pertanyaannya. Jawabnya santai aja. Jadi Kang Yosef. Saya kira untuk mendapat kepercayaan masyarakat itu memang tantangan yang sangat besar sekali. Betul. Tidak, menurut saya pribadi, mungkin Ibu pun akan setuju akan hal itu dan semua orang juga akan setuju, karena memang itu tadi ada warisan yang sampai hari ini masih bersisa. Yaitu salah satunya adalah misal kita masyarakat kalau diajak ngerjain sesuatu, pasti pertanyaan yang paling mendasar adalah cuan nggak nih? Itu. Ini memang penting ini. Betul. Cuan, money politik, Betul. ya kan masih beredar ya, mobilisasi itu masih ada di masyarakat kita. Nah, saya di sisi lain waktu awal masuk itu juga, aduh kok mau ngerjain ini, ada ide ini, kemudian memang tidak ada dananya di Bawaslu itu, memang ada yang ngelakuin ini, padahal untuk pengerjaannya itu memang butuh dana yang butuh sokongan dana seperti itu. Tapi kemudian ya yang seperti di divisi kita Bu ya, kita melakukan banyak sesuatu yang memang tidak didasari oleh dana dari kantor, tapi kemudian kebanyakan di pribadi Ibu sendiri misalnya yang banyak mengeluarkan itu. Nah, tapi di sisi lain itu menjadi hal bagus bagi saya sebagai langkah awal. Jadi kita menyadarkan masyarakat, ayo kerja, ayo kita melakukan pengawasan tanpa ada iming-iming kita dikasih cuan ataupun dibalas dengan uang seperti itu, tapi kemudian khusus pure ini untuk demokrasi begitu. Saya kira memang ini mudah untuk dikatakan, tapi untuk melakukannya butuh waktu yang panjang. Saya tidak tahu apakah mungkin waktu masih saya di sini sampai beberapa tahun ke depan apakah ini akan berhasil ataupun tidak, tapi kemudian yang kita jadi harus mulai, ya. Betul, yang menjadi ininya adalah kita dari sebagai insan Bawaslu begitu harus percaya itu dan melakukan itu gimana masyarakat supaya bisa bareng melakukan pengawasan, melakukan menjaga demokrasi pemilu sama-sama begitu. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa kita ini serius loh Betul, bekerja betul, gitu ya kan. Jadi betul. masyarakat kalau kita terlihat bekerja ya kan, insya Allah masyarakat percaya gitu kan gitu. Mbak Dedes, gimana menurut Mbak Dedes? Baik, terima kasih. Menurut saya meningkatkan kepercayaan diri terhadap masyarakat bahwa Bawaslu itu ada, Bawaslu itu berfungsi. Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya sendiri, Bawaslu itu tugasnya secara keseluruhan itu adalah pengawasan. Jadi walaupun saya di penanganan pelanggaran, saya melihat pengawasan ini harus tegak dulu, tegak, dan
setelah kita tegak, kita harus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Bawaslu ini pengawasannya berfungsi dengan baik, yaitu melalui media-media sosial seperti yang kita lakukan saat ini. Siap. Seperti ya kita beritahu kepada masyarakat, sosialisasi terhadap undang-undang, bahwa peraturan-peraturan mengenai pengawasan, pelanggaran, sengketa itu sangat detail dan semuanya ada. Sama seperti mungkin kayak anti politik dan lain-lain, ya masyarakat mungkin bahagia, seneng gitu dapat lain-lain dari partai politik, pasangan fajar. Seharusnya ini sama-sama kita sama-sama dengan masyarakat kita untuk mengatasi semua ini bersama Bawaslu gitu. Jadi ya melalui media sosial, melalui kita sebar undang-undang, sosialisasi gitu aja sih menurut aku. Iya. Gitu. Jadi pengawasannya harus kuat. Kalau kuat pengawasan Mbak, Tapi bersama-sama ya, kita sama-sama nih. gini nih, kalau pengawasannya kuat, nggak masuk ke penanganan pelanggaran. Iya, pelanggaran sedikit. Pelanggaran sedikit, karena sudah diawasi dan sudah Pencegahan. dicegah, Iya. sudah dicegah. Sehingga sengketa juga sedikit ya. Sehingga nggak ada penanganan pelanggaran, nggak ada Sengketa. Ada pengawasan, ada pencegahan. Ya kan pencegahannya tadi kata Mbak Dedes harus ada sosialisasi yang cukup tentang Bawaslu, tentang undang-undang, tentang semua regulasinya ke masyarakat. Mas Fatur itu jadi kerja Mas Fatur ini harus kuat loh di awal tuh. Gimana Mas Fatur? Banyak sih masyarakat yang mengatakan apa sih yang dilakukan Bawaslu? Ya, tentu ya Bawaslu Bener gak sih ada yang nanya kayak gitu? Ada yang ya, masih banyak pertanyaan seperti itu. Cuma ya memang ada beberapa apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Nah, di tengah apa namanya pemilu, kemudian kalau berbicara tentang pengawasan, ya bagaimana kita melakukan pengawasan itu mulai dari tingkat bawah, kemudian kita mampu mendeteksi apa namanya kerawanan, wilayah kerawanan itu, sehingga kita bisa memetakan apa namanya kerawanan itu, sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Nah, kalau kita bisa melakukan pencegahan, tentu pelanggaran-pelanggaran itu kan tidak akan terjadi, yaitu lewat sosialisasi, kemudian diskusi, ataupun apa namanya pengawasan langsung. Nah jadi itu ya, ini Mbak Putri udah ngerasa nih kalau pengawasan boleh, udah seneng gitu Mas Fatur. Kalau pengawasan kan memang mulainya nanti kalau udah tahapan ya. Nah sebelum tahapan ini kita bisa melakukan sosialisasi, kegiatan-kegiatan pencegahan kayak gini, ya kan Mas Fatur ya. Dan mudah-mudahan ini masyarakat juga bisa teredukasi ya. Dan hari ini walaupun kita bicara agak-agak santai gitu ya, tapi ada muatan yang harus diambil untuk dipelajari untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemilu. Mbak Putri, tapi Mbak Putri tetap harus standby dengan harus sengketa, tetap jangan tidur. Untuk tadi membangun kepercayaan. Kalau Mbak Putri melihatnya bagaimana? Ya, untuk membangun kepercayaan ke masyarakat sebenarnya ya kita sebagai pengawas pemilu, apa yang sudah kita lakukan, yang kita kerjakan itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan yaitu Bawaslu. Jadi ya kita pastinya sebagai pengawas pemilu kita taat pada peraturan ya Bu ya. Kalau memang masyarakat melihat atau tahu terkait ada pelanggaran, money politik, ya laporkan. Laporkan, ditantang sama ya masyarakat juga harus membantu kita juga ya, karena ya kita sebagai pengawas pemilu Bawaslu ya kita hanya manusia ya Bu ya, maksudnya kita terbatas. betul, kita terbatas. Terlalu banyak di Betul. luar sana yang memang potensi pelanggaran Betul, itu sangat betul, tinggi betul. ya. Ini kalau nggak ada masyarakat yang bantuin kita juga susah Betul, ya. betul. Jadi kita tunggu laporannya dari Betul, peran masyarakat juga sangat membantu kita laporkan kalau ada money politik, pelanggaran dan sebagainya. di sini ya. Dan di situ juga
jadinya kita bisa menguji Iya. publik itu bagaimana penilaiannya Betul. terhadap kita, ya kan? Betul. Jadi kalau masyarakat nggak membawa laporan, Iya. masyarakat nggak bisa dong Iya. membuat evaluasi Nah, penilaian. betul itu. betul. Jadi kita sangat membutuhkan laporan dari 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 masyarakat, masyarakat. aduan dari masyarakat. Iya, informasi awal Iya, dari masyarakat. benar. Iya, supaya dia akhirnya tuh bisa menilai, oh iya, Iya. Bawaslu kerja kok, Iya. ya, nah itu. Seru banget jadi. Iya. Karena langsung ke tugas. Langsung ke tugas. Jadi semuanya pada curhat. Curhat. Jadi ketahuan kan kalau skut Bawaslu Jakarta Selatan semuanya aware, semuanya siap Ya. dan siap Ya. melayani Masyarakat. Nih ujungnya udah semangat kayak gini, tapi kita tantang buat masing-masing membuat semacam bukan closing statement, tapi semacam quotes yang bisa membangun masyarakat kita tuh semangat untuk sadar pemilu, sadar pengawasan pemilu. Bisa ya? Ini yang jujur aja nih saya yang kemarin juga sempat bikin kaget. Kok tiba-tiba ada kayak gini. Akhirnya Kuat, ya. harus ditindak. Akhirnya ke situ-situ juga. Tapi jangan yang cegah awal ditindak ya, dan jangan yang berseberangan. Itu publik udah tahu. Nah, saya pengen masing-masing dari kita ya menyebutkan semacam quotes atau semangat yang bisa membangun masyarakat kita untuk sadar pemilu dan termasuk pemilu. Siapa dulu? Boleh, Ya. boleh. Boleh, boleh. Kamu Tri, silakan. Mungkin dari aku, laporkan dan jangan takut kalau ada pelanggaran. Laporkan, jangan takut. Segera laporkan ke Bawaslu Jakarta Selatan jika ada pelanggaran di Jakarta Selatan. Pokoknya nggak nyesel masuk ke Jakarta Selatan ketemu Mbak Putri ya. Kita standby di depan ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Kamesep. Masa depan Jakarta Selatan tidak ditentukan oleh kami, tidak ditentukan oleh KPU, tidak ditentukan oleh bahkan oleh presiden ataupun kemudian pemerintahan lain. Masa depan Jakarta Selatan ditentukan oleh warga Jakarta Selatan. Ini sekaligus menantang banget nih masyarakat Jakarta Selatan untuk bisa sadar ya tentang kepemiluan dan pentingnya pemilu. Selanjutnya, kalau Dada selalu duluan. Kalau saya di luar konteks boleh nggak? Kita dengarkan dulu. Mas Ya, Alor. pemilu sukses karena kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat. Kalau masyarakat berpartisipasi, maka pemilu akan sukses. Energinya jadi tambah banyak. Kita tunggu energi satu lagi. Boleh deh, silakan. Baik, saya hanya memberikan semangat kepada seluruh warga Jakarta Selatan untuk tetap sukses menyukseskan pemilu serentak 2024. Ya, alhamdulillah, semoga podcast kita ini tidak hanya menyematkan kita saja beriman, menyematkan teman-teman, juga seluruh warga di Jakarta Selatan dan juga seluruh tanah air. Ya, kita tunggu komen-komen pemirsa kita. Iya. Komen-komen netizen. Komen-komen netizen ya. Jadi jangan jadi haters. Tapi kalau mau kasih masukan, pasti kita terima dengan senang hati Untuk membangun. untuk membangun Bawaslu Jakarta Selatan dan juga Bawaslu secara umum. Baik teman-teman, skuad Bawaslu Jakarta Selatan, Kang Dasep, Mbak Dedes, Mbak Putri, Mas Fatur sudah menyempatkan di podcast kita ini. Saya mengambil sedikit waktunya, kerjanya, mohon maaf ya demi sahabat Bawaslu kita yang sedang menonton ini dan akan terus insya Allah pantengin Bawaslu Jakarta Selatan. Baik, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada yang Terima kasih. dadakan pertanyaan. Kuenya enak, Bu. Hidangannya ya. Hidangannya enak. Kita suguhin kue apa aja ini ya. Dan inilah bukti semangat kami di Bawaslu Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat tayangan ini dan memberikan semangat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di podcast berikutnya.
Terima kasih semua.